Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kami, tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, dalam acara Tanya Kesehatan, Syarat Informasi dan Solusi untuk Kesehatan Anda. Sahabat edukasi, kita semua pernah merasakan cemas. Ternyata cemas yang berlebihan, yang diakibatkan oleh pikiran yang terlalu aktif, ternyata dapat menyebabkan gangguan fisik seseorang sehingga menimbulkan gejala-gejala penyakit yang tidak diinginkan. Nah, kondisi seperti ini biasanya sering disebut dengan gangguan psikosomatik. Dan hari ini saya akan mengajak sahabat edukasi untuk mempelajari gangguan psikosomatik agar kita bisa berinteraksi antara pikiran, perasaan, dan kondisi fisik. Dan bersama kami telah hadir seorang pakar psikosomatik yaitu Dr. Vera Abdullah, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik Vinasim. Jadi simak terus informasi ini hingga akhir dan jangan berlama lagi, mari kita langsung sapa narasumber kita. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Dok? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Baik dokter, hari ini kita akan berbicara tentang gangguan psikosomatik. Karena terlebih dahulu, dokter silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sahabat edukasi, saya Dr. Vera Abdullah. Saya spesialisasi saya di bidang penyakit dalam. Kebetulan saya sebagai konsultan di bidang psikosomatik. Nah, saya bekerja di Rumah Sakit Zainal Abidin sejak tahun 2014. Saya pulang pendidikan di 2020 saya melayani kasus-kasus psikosomatik. Baik, dokter, sebenarnya informasi yang lebih jelas tentang psikosomatik ini bagaimana Dok? Baik, dari sisi ilmu yang dimaksud dengan kedokteran psikosomatik, ya sebenarnya dia cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kaitan antara fisik dan psikis. Ada orang sehat ataupun orang sakit. Nah, jadi pada orang yang sehat pun bisa mengalami problem ini atau bahkan pada orang yang sakit. Nah, itu dia. Iya, untuk kondisi psikosomatik ini apakah ada tanda dan gejala? Baik, terkait dengan tanda dan gejalanya, tentunya ada stresor ya, dalam artian ada faktor risiko sebelumnya seseorang akan berpengaruh terhadap gangguan psikosomatik ya. Jadi ada misalnya kalau misalnya dia terkait dengan kehidupan sosialnya, terkait dengan masa lingkungan keluarganya dan sebagainya, yang itu mempengaruhi seseorang menghadapi masalah atau beban. Nah, sehingga bagaimana dia bisa mengelola masalah tersebut, kemudian juga akan punya dampak-dampak kepada tubuh jika memang kondisi itu stresor itu mengalami terus-menerus dialami oleh si pasien. Nah, kemudian gejalanya ada semua sistem tubuh itu bisa mengalami perubahan fungsi, baik dari sistem saraf pusat, itu otak kita, itu bisa kita merasa pusing, sakit kepala, nah seperti itu. Kemudian dari sistem jantung dan pembuluh darah itu bisa mengalami debar-debar, nah berat di dada, nah seperti itu. Kemudian dari sisi pernafasan bisa mengalami kondisi nafas terasa sesak, nah seperti itu. Kemudian juga dari saluran pencernaan merasakan kembung, mual, kemudian juga mungkin bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air besar, nah seperti itu. Dan juga terkait dengan nyeri juga bisa dialami di tubuh dan merasakan panas dingin dan sebagainya. Nah, itu berupa gejala yang bisa dialami oleh pasien. Namun ya biasanya gejala ini ada didasari oleh emosi tertentu. Misalnya dia merasa cemas, merasa tidak berharga, merasa bahwa kecewa dengan masa lalu sebagainya, seperti itu. Berarti psikosomatik ini lebih ke cemas atau emosi seseorang ya. Baik, sebenarnya bagaimana cara dokter mengidentifikasi bahwa pasien atau seseorang itu terkena gangguan psikosomatik? Baik, ya dari tidak dalam artian gangguan psikosomatik itu, kalau bahasanya dia sebagai gangguan penyakit ya. Nah, jadi dalam artian kalau dia
kategori gangguan punya kriteria tertentu untuk kita tetapkan dia sebagai gangguan. Nah, semua orang akan mengalami masalah dengan cemas, tapi apakah cemas itu kita kategorikan sebagai kelompok gangguan dari psikosomatik? Nah, itu kita nilai dulu prosesnya berapa lama dia mengalami cemas, kemudian dipengaruhi oleh apa misalnya seperti itu, kemudian bagaimana dia adaptasinya, kemudian dampak apa dari cemas itu kepada tubuhnya. Nah, itu butuh kita nilai pada seseorang. Kemudian keluhan itu bisa berpindah-pindah dari satu sistem ke sistem yang lain. Misalnya bulan ini dia mengalami keluhannya debar-debar. Nah, di bulan depan malah nyeri pegal-pegal di badan, nggak nyaman, berat rasanya, melakukan kegiatan tidak sembuh. Nah, kemudian bulan depannya juga bisa, ataupun 6 bulan kemudian bisa mengalami perubahan mual, kembung, nggak selera makan dan sebagainya. Itu bisa dialami. Nah, kemudian kita deteksinya tentunya selain dari faktor pencetus, ada faktor pemberat. Nah, biasanya kita tanyakan adalah keluhan ini biasanya muncul pada saat kapan? Nah, seperti itu. Misalnya contoh kasus keluhan kembung mual. Nah, ini ibu rasakan sejak kapan? Saya mengalaminya udah 6 bulan yang lalu. Terus apa sih yang memperberat yang yang biasanya ibu alami pada saat itu? Sebenarnya saya ada masalah dengan anak saya. Nah, itu di situ mulai pasien terbuka, dia mengalami proses ventilasi. Nah, di situ kita berusaha menilai sejauh mana masalah yang dihadapi, kemudian bagaimana upaya pasien untuk beradaptasi terhadap masalah tersebut. Nah, di situ kita sudah mendapatkan beberapa kriteria yang mengarahkan. Kemudian kan tadi saya sempat mengatakan kurun waktu, bagaimana pola gejala cemasnya, apakah ini polanya berupa panik atau dia gejalanya berupa cemas yang sifatnya menyeluruh. Nah, dia ada sepanjang hari. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa ada perasaan atau pemikiran negatif setiap harinya terhadap kehidupan. Nah, seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu tanda ataupun ciri yang kita bisa mengarahkan ke sana. Tetapi apakah itu punya dampak nantinya sebagai satu gangguan? Nah, kita nilai berdasarkan kriteria. Itu ada kriteria yang dibentuk oleh Perhimpunan Dokter Ahli Psikiatri sebenarnya dari Amerika. Nah, nanti itu udah digunakan di seluruh dunia, dan itu kita kelompokkan apakah dia kelompok gangguan yang mana dari cemas ataupun dari depresi, seperti itu. Nah, kemudian yang muncul gejala-gejala yang nanti apakah ada saluran pencernaan, kemudian over dan sebagainya, itu sebagai gangguan apakah dia fungsional atau memang organik. Nah, seperti itu. Ya, jadi istilahnya kita lihat, kita cek dengan pemeriksaan yang teliti, itu tidak ada kelainan. Berarti gangguan tersebut ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan penunjang, tidak terdeteksi, tidak terdeteksi. Baik, saluran cerna misalnya mual, kembung dan sebagainya, kemudian sudah 6 bulan atau udah setahun. Kemudian kita dari dokter mengarahkan untuk mendeteksi bahwa seandainya sesuai ada biasanya sesuai kalau ada penanda bahwa ini ada kaitan dengan saluran cerna, yang melakukan endoskopi biasanya. Nah, tapi kalau keluhan tersebut berlanjut terus tanpa ada perubahan alarm, tetapi dengan pengobatan tidak ada dampak perubahan, dokter juga bisa mengarahkan ke sana sehingga mengeksklusikan atau menyingkirkan bahwa itu kelainan organik. Nah, ternyata dari endoskopi yang didapatkan bahwa itu normal secara endoskopi, lapisan ini saluran makannya tidak ada cacat, dalam artian nggak ada goresan, nggak ada iritasi. Nah, seperti itu. Nah, itu disebut dengan gangguan psikosomatik murni. Jadi sifatnya fungsional. Yang mungkin masalah psikisnya tadi adalah apakah dia cemas, misalnya seperti itu, apakah dia kelompok panik dan sebagainya. Nah, itu untuk pengobatannya, apakah cukup menghilangkan cemasnya atau bagaimana, Dok? Ya, yang sangat penting untuk masalah psikosomatik ini adalah penyebab, ataupun faktor pencetus. Nah, biasanya kita sebagai klinisi di bidang psikosomatik itu
menilai pada saat wawancara itu yang sangat penting, faktor apa yang menyebabkan terjadi perubahan pada pasien sehingga dia mengalami kondisi cemas ataupun perubahan mood. Nah, jadi itu yang menjadi titik permasalahan. Misalnya saja tadi ibu yang mengalami gangguan pencernaan yang dia pasalnya dengan anak, mungkin anaknya jauh dari tinggal bersama dia. Nah itu jadi bagaimana si ibu menerima bahwa anaknya memang tinggalnya jauh untuk pendidikan, tinggalnya jauh untuk bekerja. Nah, bagaimana dia bisa beradaptasi dan bagaimana menyesuaikan kondisi itu, dalam artian mungkin video call, mungkin anaknya lebih peduli kepada ibunya dengan cara sering mengkontak, misalnya seperti itu. Kemudian ibunya menerima bahwa anaknya mencari nafkah, kemudian ataupun dia bekerja, ataupun dia istilahnya menuntut ilmu yang punya nilai pahala sebagai jihad dan sebagainya. Mungkin informasi-informasi itu ataupun pengetahuan itu yang kita berikan kepada si ibu sehingga menguatkan ya kalau di kelas ya lebih kelas. Nah itu dari sisi langsung untuk kita pendekatan dan menata laksana di bagian psikisnya. Baik dokter, untuk kasus gangguan psikosomatik ini yang paling rentan itu siapa? Ya, memang kalau yang paling rentan adalah kalau kita bilang semua orang punya dampak ya. Karena kita belajarnya kan di atas usia 18 tahun. Ya, jadi kelompok usia pada produktif juga mungkin beban pekerjaannya tinggi. Nah, misalnya mahasiswa, kemudian juga pekerja itu punya. Kemudian terlebih lagi pada orang yang mengalami penyakit secara organ. Nah tentunya dia butuh diperhatikan, butuh diobatin. Nah itu juga bisa mengalami gangguan psikosomatik. Nah misalnya pada pasien-pasien yang geriatri ya, dia juga akan merasa bahwa kondisinya akan dengan penyakitnya tidak ada harapan dan sebagainya, itu akan pengaruh pada psikisnya. Nah jadi kalau kita bilang usia dewasa muda ya juga rentan. Walaupun itu yang istilahnya mungkin pada mereka tidak ada gangguan secara organik, tetapi karena faktor stresor yang dialami akan rentan terhadap masalah psikis. Konon tadi pada orang yang sudah tua, yang geriatri dan usia dengan penyakit organik yang sudah cukup banyak, tentunya itu penyakitnya saja sudah menjadi beban, gitu ya. Nah, ditambah dengan problem lagi terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa mengaruhi juga ke dalam psikosomatiknya. Itu benar sekali dokter. Untuk kasus geriatri, tentunya akan beda dengan orang yang dewasa muda. Siapa saja? Apakah keterlibatan orang lingkungan sekitar dan keluarga itu sangat mempengaruhi hidup? Ya, nah jadi dalam artian stres yang dialami oleh si individu, oleh dampak lingkungan itu, jadi bisa dari bahkan keluarganya sendiri sebagai stresor, dan bisa juga bahwa itu supportnya itu dari keluarga. Jadi misalnya kan yang kasus yang saya ceritakan tadi, stresornya itu kan anaknya sebagai stresor di si ibu bahwa dia merasa cemas. Nah jadi kemudian bagaimana support sistemnya. Nah jadi support sistemnya juga kalau itu berarti kan kita bukan hanya memberikan saran kepada seorang ibu, tapi kemudian juga kita berusaha untuk mengkomunikasikan kepada si anak bahwa sebenarnya intinya sangat butuh perhatian. Nah jadi support sistemnya juga harus, istilahnya dukungan dari lingkungannya juga harus diperlukan untuk seorang pasien dengan gangguan psikosomatik. Nah, jadi keluarga juga sangat harus mendukung supaya percepatan proses penyembuhan dari gejala dari gangguan psikosomatik itu. Baik, dokter, apakah kita sendiri bisa mendeteksi bahwa saya terkena gangguan psikosomatik? Oh ya, bisa. Nah itu ada sebenarnya. Kalau cara mudahnya itu ada kuesioner. Nah, kuesioner untuk kita nilai bahwa seseorang itu ada gangguan psikosomatik apa enggak.
Jadi kuesioner baik masalah depresi, dia merasa kecewa, merasa sedih, merasa dirinya tidak berharga. Nah, itu bisa kita nilai jaring apa tidak dan tingkatannya. Nah, kalau cuma demikian juga, jadi bisa kita nilai oleh diri kita secara mandiri. Biasanya kan kalau pasien datang poli, sebelum wawancara kita lakukan penapisan itu dulu, dan itu akan menilai bahwa tingkatan ataupun terjaring bahwa ini ada gangguan cemas dan mood misalnya ke perasaannya. Nah, tetapi dalam artian dengan pengetahuan kita terkait dengan psikosomatik, tanpa kita melakukan screening itu, mungkin sehari-hari bahwa mungkin kita tidurnya sudah terganggu, mungkin selera makan kita sudah bertaraf, mungkin kita ingin melakukan kegiatan tapi nggak punya energi, nggak punya tenaga. Nah, kemudian kehidupan saya yang biasanya saya jalani seperti biasa, kenapa ini menjadi berkurang kualitasnya? Seperti itu. Berarti kita perlu pikirkan apakah ini salah satu ada kaitan dengan psikis dan keadaan. Walaupun sebenarnya kita belajar ilmunya secara menyeluruh di bidang psikosomatik. Jadi tidak melulu bahwa itu adalah problem psikis. Kita tidak memungkiri bahwa itu gangguan sikap perilaku, itu bagian dari penyakit organik tertentu. Nih, contoh misalnya pasien stroke. Kita tidak tahu pasien itu adalah awalnya dengan stroke ataupun ada tumor otak, kan tidak. Tetapi tiba-tiba perubahan sikap seseorang, dia mulai bicaranya sudah mulai berkurang, kemudian dia berkurang, tapi sebelumnya tidak ada sebab. Nah, kalau demikian kemungkinan itu adalah organnya yang bersama. Nah, makanya kita harus berusaha deteksi. Jangan-jangan kita anggap ini sebagai masalah psikis. Iya. Nah, kita nanti bawakan ke dokter psikis. Nah, ternyata ini kita nilai bukan problem di psikisnya, tetapi organnya yang benar. Nah, jadi tentunya di bidang psikosomatik sangat penting adalah mendeteksi organ dulu, karena sifatnya kan itu fatal. Saya kata kalau misalnya stroke tidak ditata laksana, dia punya gejala sisa ataupun kecacatan. Kalau juga tumor, bagaimana dampaknya ke depan. Nah, seperti itu berapa hal kemudian. Nah, jadi kalau psikis, tentunya kan kita akan berusaha mensupportnya. Nah, terkait dengan itu, mudah-mudahan ada solusi, insya Allah bisa perbaikan. Nah, seperti itu. Untuk layanan di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin sendiri, apakah layanan khusus gangguan psikosomatik sudah bisa diakses oleh masyarakat? Bisa. Jadi masyarakat bisa datang ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin pada hari Selasa ataupun Kamis. Untuk polikliniknya itu di bagian penyakit dalam, poli psikosomatik. Selasa dan Kamis. Itu langsung berjumpa dengan LPH. Ya. Baik, dokter. Untuk terakhir, dokter, baik, apa pesan yang dokter ingin sampaikan ke masyarakat tentang gangguan psikosomatik ini? Baik, sahabat edukasi terkait dengan gangguan psikosomatik. Sebenarnya gangguan psikosomatik ini suatu kondisi gangguan yang bisa terjadi kepada siapapun. Nah, tentunya bagaimana kita tadi dari penjelasan memang dan kita mengarahkan supaya ini bisa perbaikan daripada gejalanya. Nah, jadi mungkin masyarakat bisa dengan lebih mudah memahami itu, dan juga mungkin dengan penjelasan dari kita bahwa penyakit ini, gangguan ini dia sifatnya ada yang sementara dan bahkan mungkin ada yang kronik jika tidak, ada yang menetap lama jika tidak diobatin. Nah, bahkan dari gangguan psikosomatik ini jika tidak diobatin dengan sempurna, dia bisa berdampak kepada gangguan organ. Seperti itu. Jadi untuk bahwa berpikir positif ya itu sangat penting supaya kita nyaman dari pikiran kita ke tubuh kita. Nah, itu yang kita sarankan. Kemudian tidak ada masalah yang nggak ada solusi, right ya. Nah, jadi dalam tubuh yang sehat terdapat ciri sehat. Ya, mungkin itu Intinya untuk gangguan
psikosomatik ini bisa disembuhkan. Insya Allah. Dan mudah ya dok ya Ya, untuk cara penyembuhannya dengan seperti betul. dokter jelaskan tadi. Tergantung dari derajatnya. Tapi itu tergantung juga dari individunya mau bangkit Iya, untuk berpikir positif, betul. ikhlas. Ya, dan tergantung stresornya. Jadi ibarat Ya, makin kuat tekanan, berarti makin mampu ya. Ibarat kayak tentara, makin sering latihan, ototnya makin kuat. Oke. Nah, ini manusia Allah kasih cobaan, makin sering cobaan sebenarnya kan dia kalau dia mampu, tentunya tempatnya paling tinggi gitu ya, seperti itu. Gitu juga makin sering dilatih dia makin mentalnya makin kuat. ya. Ya, tapi tidak terlepas dari Ada lingkungan keluarga yang mendukung terkait dengan itu dan bagaimana cara kita berkomunikasi di dalam lingkup keluarga dan juga lingkup sekitar, karena dalam artian apa yang kita sampaikan kadang-kadang itu menyentuh hati seseorang. Nah itu akan menimbulkan bagi orang yang rentan, dia akan menjadi beban pikiran dan sebagainya. Dan mungkin cara kita komunikasi dan berinteraksi. Nah, jadi positif betul. Ya, penilaian jadi manusia yang bermanfaat baik dan punya nilai pahalanya juga. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Vera atas informasinya. Semoga informasi ini dapat diakses dan dapat dirasakan oleh sahabat edukasi semua. Baik sahabat edukasi, jika Anda merasakan tanda gejala psikosomatik yang seperti dijelaskan oleh Dr. Vera, jangan panik dulu, karena Anda bisa berkonsultasi langsung pada poliklinik penyakit dalam divisi psikosomatik pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Dan terima kasih kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Saya Anjur Eka Putri Upit dan Dr. Vera Abdullah, spesialis penyakit dalam, kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.